Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Gifari Hiban dengan NIM 1030324105 dari kelas IT 4802. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu kalkulus sub CLO 4 mengenai integral. Soal pertama, dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering menemukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan, kita memiliki fungsi kesalahan HT yang didefinisikan sebagai HT sama dengan T per 1 plus T kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, permasalahannya yang pertama yaitu jika HT merupakan anti turunan dari HT, maka tentukanlah H besar T. Nah, untuk menentukan HT atau H besar T, kita harus melakukan integrasi atau mengintegralkan terhadap HT. Jadi, H besar T sama dengan integral dari HT dt. Sama dengan integral dari fungsi ini, yaitu integral dari T per 1 plus T kuadrat dikuadratkan dt. Nah, karena di sini kita bentuknya seperti ini, kita akan menggunakan permisalan. Yang pertama, kita akan memisalkan yang bagian bawah ini, 1 plus T kuadrat. Jadi, kita misalkan U sebagai 1 plus T kuadrat. Dan setelah itu kita turunkan. Jadi, DU per DT sama dengan turunan dari 1, 0, ditambah turunan dari T kuadrat. Hasilnya adalah 2T. Kemudian karena di sini ada sebelah kanan ada dt, maka kita mencari ya. Oke. Maka kita pindahkan ke sisi sebelah kanan dt-nya. Jadi du sama dengan 2T dt. Nah, karena di sini kita membutuhkan du per 2-nya, maka kita pindahkan T-nya ke sebelah kiri. Jadi T dt sama dengan du per 2. Ya, kita pindahkan, ini kan ada 2T ya, kita pindahkan T-nya ke sebelah sisi ya. Jadi karena di sini dibagi, pindah sisi di sini dikali, pindah sisi menjadi dibagi. Nah, dengan substitusi di atas, yang substitusi tadi, kita mengganti T dt dengan U dalam integral. Oke. Jadi HT sama dengan integral dari fungsi tadi menjadi integral dari 1 per U kuadrat. Karena tadi sudah diganti menjadi U sama dengan itu 1 per 1 tambah T kuadrat. Nah, kita ganti U kuadrat dikali DU per 2. Seperti itu. Karena sebelumnya di sini ada T dan DT. Jadi karena sudah terwakili dengan DU per 2, jadi T dan DT-nya kita hilangkan. Kemudian setelah kita menjadikannya seperti ini, kita bisa pindahkan atau kita pindahkan setengahnya ke sebelah sisi kiri dari integralnya, setengah dari integral U pangkat min 2, karena di sini U-nya itu ada di bawah, U kuadrat kita naikkan menjadi U pangkat minus 2, setengah dari min U pangkat min 1 dan A plus C tentunya, dan kemudian hasilnya menjadi negatif 1 per 20 plus C. Nah, kita substitusikan kembali U-nya ini menjadi 1 plus T kuadrat, dan hasilnya menjadi negatif 1 per 2 kali 1 per 1 tambah T kuadrat plus C. Jadi hasil dari anti turunannya adalah ini.
Permasalahan selanjutnya adalah nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral. Oke. Tentukan integral tertentu dari fungsi kesalahan HT. Dalam interval tertentu, hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam interval tersebut, hitunglah nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan fungsi biaya sebagai integral tentu, kita akan pertama-tama kita perlu ketahui untuk menentukan integral tentu atau integral yang memiliki batas atas dan batas bawah, itu integral dari batas bawah batas atas, fungsinya dt sama dengan kita substitusikan integral tersebut, batas atas kemudian dikurangi substitusi batas bawahnya. Nah, kita menggunakan integral yang telah ditemukan pada soal bagian A ini. Kita lihat konstanta C akan saling menghilangkan saat menghitung selisihnya, yaitu H2 dan H0 nya. Nah, kemudian kita akan menghitung H2 nya. H2 sama dengan negatif 2 kali 1 tambah 2 kuadrat. Kita substitusi T nya di sini menjadi 2 sama dengan 1 per negatif 1 per 2 kali 5 sama dengan negatif 1 per 10. Kemudian selanjutnya kita juga menghitung H0 nya, kita substitusikan negatif 1 per 2 kali 1 tambah 0 kuadrat sama dengan negatif 1 per 2 kali 1 sama dengan negatif 1 per 2. Untuk menghitung selisih, mari kita kurangi H2 tadi dengan H0. Maka hasilnya adalah H2 yang tadi negatif 1 per 10 dikurangi negatif 1 per 2 sama dengan negatif 1 tambah 5 per 10. Hasilnya adalah 4 per 10. Apabila disederhanakan menjadi 2 per 5. Jadi nilai fungsi biaya pada interval 0,2 adalah 2 per 5. Kemudian pada permasalahan selanjutnya, pada bagian C, kita disuruh menentukan C aksen atau turunan pertama dari CX. Turunan pertama dari C. Jika C-nya itu merupakan fungsi ini, integral batas atas S batas bawah 1 tambah X kuadrat, fungsi dari T per 1 tambah T kuadrat dikuadratkan kembali dt. Nah, pertama-tama untuk menemukan turunan dari C ini kita akan menggunakan aturan Leibniz atau untuk diferensiasi di bawah integral. Seperti tadi, ini adalah definisi dari aturan yang tadi disebutkan. Kemudian langkah pertama kita akan mengidentifikasi komponen, yang mana kita akan mengidentifikasi masing-masing komponen atau komponen apa aja yang terdapat dalam fungsi integral ini. Pertama, kita mempunyai fungsi T per 1 yang tadi ini. Kemudian yang kedua adalah batas bawahnya, dan yang ketiga adalah batas atasnya. Kita akan tahap kedua, kita akan menghitung turunan batas bawah dan batas atas. Kita turunkan batas atas dan batas bawahnya. Untuk ini jadi 2x, dan kemudian yang S ini karena dia konstanta jadi hasilnya adalah 0. Nah, kita menerapkan aturan Leibniz, yaitu kita tinggal substitusi hasil yang tadi, dan hasilnya akan menjadi min 2x kali F kali 1 tambah X kuadrat. Nah, kemudian pada tahap keempat kita akan mensubstitusi Fx nya. Kita tulis ulang Fx F1 plus X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat per 1 tambah 1 tambah
X kuadrat dikuadratkan kembali lalu dikuadratkan kembali. Kemudian hasilnya akan menjadi 1 tambah X kuadrat sama dengan 1 plus 2X kuadrat ditambah X pangkat 4. Jika disederhanakan akan menjadi 2 tambah 2X kuadrat plus X pangkat 4. Nah, hasilnya adalah F kali 1 tambah X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat kemudian per 2 tambah 2X kuadrat tambah X pangkat 4 dikuadratkan. Nah, pada tahap kelima kita akan menggabungkan semua elemen yang telah kita kerjakan sebelumnya. Jadi C aksen sama dengan negatif 2X dikali fungsi tadi. Maka hasilnya adalah negatif 2X kali 1 plus X kuadrat per 2 tambah 2X kuadrat tambah X pangkat 4 dikuadratkan. Jadi hasil akhir dari C aksen atau turunan pertama dari C adalah ini, fungsi ini. Kemudian pada permasalahan kedua atau soal kedua, diberikan kurva fx akar x pada interval 1 hingga 9, kita harus menghitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Kita akan menggunakan metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah tentunya metode cakram atau Dix method, yang mana kita mengetahui bahwa untuk menghitung sebuah lingkaran itu menghitung sebuah volume lingkaran yaitu adalah V R kuadrat, kalau tidak salah seperti itu. Nah, kita implementasikan kepada fungsi integral yaitu V sama dengan V sama dengan V integral batas atas batas bawah. Kita masukkan fungsinya ke sini lalu dikuadratkan, di mana V adalah volume benda putar, Fx adalah fungsi yang membatasinya, dan kemudian batas atas bawah adalah interval rotasi pada sumbu x-nya. Kemudian kita mengetahui bahwa Fx-nya itu adalah akar dari x, dan yang mana x itu merupakan bagian dari 1,4 atau intervalnya sekian. Jadi kita langsung substitusikan V sama dengan V batas atas, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 9, kemudian akar dari X ini kita kuadratkan dx. Kemudian kita jadikan seperti ini. Akar X kuadrat kita sama dengankan dengan X, ya kan? Kenapa? Karena akar apabila dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Jadi V sama dengan V integral batas bawah 1 batas atas 9 X. Jadi kita tinggal integralkan saja X nya menjadi 1/2 X pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan mencari atau mensubstitusi batas atas dan batas bawahnya. Kita substitusikan, kita substitusi 9 dikurangi substitusinya 1 menjadi V kali 81/2 dikurang 1/2 menjadi 80/2, jika dikalikan menjadi V kali 40 yaitu 40 V. Jadi volumenya adalah 40 V dalam satuan volume. Permasalahan selanjutnya atau soal nomor 2 bagian B, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas atas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kita disuruh menghitung volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva melintasi sumbu x. Nah, seperti sebelumnya, kita akan menggunakan metode cakram yang digunakan untuk menghitung volume benda putar. Seperti tadi, yang mana definisi metode cakram ini sendiri adalah V sama dengan V integral batas atas batas bawah
kemudian fungsinya dikuadratkan dx. Kita mempunyai fungsi x kuadrat. Ya, kita mempunyai fungsi x kuadrat yang merupakan batasannya itu adalah 0,1. Kita substitusikan ke sini. Ini x kuadrat dikuadratkan menjadi x pangkat 4, karena jika kuadrat dikuadratkan lagi itu menjadi kuadratnya itu ditambah. Jadi hasilnya adalah x pangkat 4 ini diintegralkan. Jadi 1/5 x pangkat 5 plus c. Nah, kita ketahui bahwa karena menghitung integral tentu, maka konstantanya akan hilang, sehingga kita harus mensubstitusikan batas-batasnya. Kita lakukan lagi langkah sebelumnya. Kita substitusikan ke dalam integral yang telah kita hitung sebelumnya kan. V kita substitusi batas atasnya adalah 1, batas bawahnya adalah 0, kemudian hasilnya akan menjadi V kali 1/5 dikurang 0. Karena dikurang 0 ini tidak akan berpengaruh, jadi hasilnya adalah V kali 1/5, mana apabila disederhanakan menjadi V/5. Jadi hasil dari permasalahan ini adalah V/5 pada satuan volume. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya pada soal sub CLO 4 matematika atau kalkulus dalam integral ini. Saya Lutfi Gifari Hiban, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.